ya, nanti tahun depan makin baru lagi, makin bagus lagi dan lain sebagainya. Nah, ini ulama katakan potensinya begitu besar untuk membersihkan ya sifat iri, ya dengki yang ada dalam diri kita. Nah, ini upaya-upaya yang ditawarkan oleh ulama untuk kemudian kita membersihkan sifat iri, ya dengki yang ada dalam diri kita. Nah, ini bagaimana istilah kurban sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berpindah hadirin jamaah sekalian di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus shalah wassalam. Ya, berpindah istilah kurban, syariat kurban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim, hadirin, kalau kita lihat bagaimana perjalanan kehidupannya, ini menjadi nabi yang dihiasi dengan berbagai macam kesulitan gitu ya. Berbagai macam kesedihan, bencana silih berganti datang menghimpit kehidupan Nabi Ibrahim. Ya, sebagai contoh misalnya ketika beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya yang kala itu menyembah berhala, kemudian beliau hancurkan patung berhala itu dan pada akhirnya beliau tertangkap dan dijatuhkan hukuman di mana ia harus dibakar dalam keadaan hidup ini. Tapi apa yang terjadi, hadirin? Apakah Nabi Ibrahim marah kepada Allah? Enggak. Apakah Nabi Ibrahim protes kepada Allah? Enggak. Beda halnya dengan kita. Kalau kita yang di posisi Nabi Ibrahim, kira-kira bagaimana tuh? Mungkin kita ngajuin resign, ya, jadi nabi, jadi rasul kayaknya berat gitu, capek, niatnya baik, tapi ujung-ujungnya diapain tuh? Ya, dibakar dalam keadaan hidup. Ini berat. Boleh jadi kita milih mundur daripada meneruskan untuk mengemban dakwah sebagai seorang nabi. Boleh jadi kita begitu, Pak. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Ketika ia mendapatkan sesuatu yang begitu berat, beliau berdakwah tapi pada akhirnya harus dibakar dalam keadaan hidup-hidup oleh raja zalim yang ada pada kala itu. Beliau enggak marah, Pak. Beliau enggak protes kepada Allah. Justru beliau semakin yakin kepada Allah, semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Apa buktinya? Ketika malaikat Jibril datang nawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana respon Nabi Ibrahim? Kalau kita yang di posisi Nabi Ibrahim, mungkin kita bakal bilang, ya udah cepetan dah bantuin saya. Ini repot kalau api udah keburu dinyalain, ya yang ada saya habis, ya gosong, terbakar dan lain sebagainya. Mungkin kita begitu. Tapi Nabi Ibrahim enggak, Pak. Ketika malaikat Jibril datang menawarkan bantuan, apa kata Nabi Ibrahim? Kepada Anda saya tidak butuh bantuan, tapi kepada Allah saya butuh bantuan Allah. Ya, kalau kata kita, Nabi Ibrahim menolak mentah-mentah pertolongan bantuan siapa itu? Malaikat Jibril, Pak. Karena saking yakinnya beliau kepada Allah, saking kuatnya iman beliau kepada Allah. Benar terjadi, Pak. Ketika beliau memiliki keyakinan yang begitu mantap kepada Allah, ketika beliau menjadi pribadi yang ikhlas ketika diuji oleh Allah, tidak marah kepada Allah, tidak protes kepada Allah, justru beliau semakin meningkatkan keimanannya dengan beliau mengucapkan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah zat yang menjadi wakil memberikan pertolongan kepada saya. Bukannya marah kepada Allah, ya, bukannya merendahkan Allah, justru semakin mantap apanya ini, Pak? Keimanannya, keyakinannya kepada Allah dengan beliau mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Ini yang dilakukan, Pak. Betul terjadi, Pak. Ketika ini yang dilakukan Nabi Ibrahim, semakin mantap hubungannya dengan Allah, semakin kuat keimanannya kepada Allah. Allah merubah api yang seharusnya punya zat membakar gitu ya, berubah menjadi bardan wasalaman ala Ibrahim, menjadi api yang mendatangkan kesejukan, juga keamanan, kedamaian untuk Nabi Ibrahim. Nah, ini gambaran, hadirin, ketika seseorang diuji oleh Allah kemudian dia terima, dia ikhlas, dia sabar, maka boleh jadi sabar yang ada pada diri dia kemudian membuka pintu sampai akhirnya dia mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata hadirin, musibah tidak sampai di situ. Apa musibah selanjutnya yang Allah hadirkan untuk Nabi Ibrahim? Menikah sekian puluh tahun lamanya. Ada ulama katakan lebih dari 70 tahun membangun hubungan rumah tangga, tapi belum juga dikaruniakan keturunan. Lah, ini kan satu hal yang berat.
Ya nggak usah pakai kata 70 tahun, orang baru nikah setahun, belum ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin semuanya bingung ini Pak. Semuanya khawatir, takut berangkat ke dokter, cek ini, cek itu, dan lain sebagainya. Kenapa khawatir? Ya tidak mendapatkan anak, keturunan, dan lain sebagainya. Nah, Nabi Ibrahim demikian Pak. Tapi lagi-lagi sama Pak. Ya, ketika beliau belum dianugerahkan keturunan untuk melanjutkan dakwah beliau nggak marah kepada Allah. Beliau nggak protes sama Allah dengan bilang, ya Allah saya kan udah dakwah, saya kan udah membela agamamu, masa iya anak satu aja nggak dikasih? Nggak begitu Pak. Ya, nggak ada sedikit pun marah, protes Nabi Ibrahim kepada Allah. Beliau hanya minta saja kepada Allah, hanya terus memohon kepada Allah, doa kepada Allah untuk kemudian ya di saat yang nanti sudah ditentukan oleh Allah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita hadirin jamaah sekalian, sampai tiba waktunya beliau dianugerahkan seorang keturunan, sesuatu yang beliau ya impikan dari sekian puluh tahun lamanya. Tentu bahagianya luar biasa, senangnya bukan main. Bahkan ini anak bukan hanya sekedar soleh, ini anak luar biasa patuh kepada Nabi Ibrahim, senantiasa menjadi partner dakwah sang ayah menegakkan agama Allah. Tapi Allah ingin menguji kembali keimanan Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim tetap memilih Allah sebagai kekasihnya, atau lebih memilih putra yaitu Nabi Ismail yang begitu dia cintai? Di mana kala itu datang perintah Allah lewat mimpi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim, di mana ia diperintahkan untuk apa itu? Ya, menyembelih putra yang ia sayangi. Nah, yang namanya mimpi Nabi sama kita tahu hadirin jamaah sekalian, sumbernya pasti datang dari siapa ini Pak? Dari Allah Pak. Setiap Nabi manakala mereka bermimpi kemudian ada perintah dalam mimpi itu, pasti itu perintah datang dari Allah. Beda dengan mimpi kita Pak. Kalau mimpi kita boleh jadi sumbernya dari siapa ini Pak? Ya, macam-macam, boleh jadi dari syaitan, dari hawa nafsu kita, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita mimpi sesuatu, jangan langsung buru-buru kita respon Pak. Ya, wah mimpi beli motor baru, besok berangkat ke dealer dah. Boleh jadi mimpi dari siapa nih? Dari Allah. Lah kan mimpinya di masjid nih. Wah pasti nih sumbernya baik. Lah belum tentu. Ya, kalau mimpinya Nabi pasti valid 100% dari Allah. Tapi kalau mimpinya kita, ini sumbernya macam-macam. Ya, boleh jadi dari Allah, boleh jadi ya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ini mimpinya langsung dari Allah, maka keesokan hari langsung disampaikan kepada putranya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahu. Ya, saya lihat semalam dalam mimpi saya diperintahkan untuk menyembelih engkau. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ini hebatnya Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, seakan beliau mengajarkan kepada kita Pak. Sehebat apapun kita sebagai seorang ayah, kita diminta untuk tetap diskusi, musyawarah terhadap anak kita akan apa yang mereka hendak lakukan Pak. Ya, jangan mentang-mentang kita seorang jenderal, seorang polisi pangkat tinggi, kita pengen anak kita jadi polisi, langsung kita bilang pokoknya besok harus masuk akpol gitu. Harus jadi polisi ya, dan lain sebagainya. Nah ini kan nggak relevan ya. Kenapa? Karena boleh jadi ketika ini ayah maksakan anaknya untuk jadi polisi mengikuti langkah ayahnya, tapi ternyata anaknya nggak suka ya. Jangan kata megang pistol, megang cutter aja gemeter gitu. Lah ini kan repot, yang pada akhirnya boleh jadi si anak tidak mendapatkan kebaikan karena dipaksa oleh si ayah. Nah ini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk diskusi Pak, untuk ngobrol ya dengan anak kita terhadap apa yang hendak mereka lakukan. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Sampai bilang begitu. Ya, padahal Nabi Ibrahim seorang nabi dan perintahnya datang dari siapa? Allah. Andai kata Nabi Ibrahim langsung nemu Ismail, golok udah diasah, dipotong saat itu juga lah boleh-boleh aja. Kenapa? Perintah dari Allah. Tapi seakan mengajarkan kepada kita, ya, khususnya seorang ayah diminta untuk aktif ya berbicara, untuk aktif ngobrol, lebih-lebih musyawarah terhadap anak kita. Kan yang seringkali menurut kajian ini Pak, yang seringkali tidak hadir dalam kehidupan anak-anak itu bukan ibunya, melainkan siapa ini?
ayahnya. Mungkin si ayah capek, ya terlalu sibuk dengan urusan kantornya, urusan kerjaannya, urusan bisnisnya, sampai akhirnya ketika di rumah tidak dia sapa anaknya, tidak diajak obrol anaknya, sehingga seringkali seorang anak itu kehilangan figur seorang ayah dalam perjalanan kehidupannya. Ya, padahal ya sosok ayah begitu penting ya untuk membangun karakter setiap anak, untuk kemudian dia menjadi pribadi yang kuat, untuk kemudian dia menjadi pribadi yang ya bisa menghadapi sesuatu yang kelak nanti akan ia hadapi. Nah, ini ada pada diri Nabi Ibrahim. Nah, karena ayahnya luar biasa, Pak. Karena ayahnya begitu soleh gitu. Ayahnya begitu ya mengedepankan perhatian, kepedulian, kasih sayang kepada anaknya. Maka otomatis anaknya pun sama, Pak. Punya sikap yang sama pula terhadap ayahnya. Makanya kalau kita lihat ayat ini, ketika Nabi Ibrahim sudah menyampaikan niatnya, bagaimana respon Nabi Ismail? Ismail jawab dengan penuh ya rasa cinta kepada ayahnya, Pak. Ya, apa beliau katakan? Ya abati. Ya, abati itu dalam bahasa Arab dimaknai dengan ya, ayah, panggilan kepada ayah yang disertai dengan kasih sayang, Pak. Kalau abi doang itu artinya ayah saya. Tapi kalau abuya atau abati itu artinya panggilan seorang anak kepada ayah disertai dengan kasih sayang. Nah, artinya hadirin, ya mau dipotong aja, mau disembelih, tapi tetap ini anak manggil ayahnya dengan panggilan apa tuh? Kasih sayang, Pak. Abati. Beda dengan Ismail, ya orang Jakarta, ya ketika pengen dipotong sama ayahnya, kira-kira manggil ayahnya begitu. Udah langsung namanya aja. Ya pengen dipotong, ngapain manggil bapak-bapak lagi? Apalagi bapakku tersayang, nggak ada ceritanya itu. Nah, ini Ismail 2026. Tapi Ismail putra Nabi Ibrahim dengan penuh rasa hormat, takzim, sayang kepada ayahnya, meskipun perintahnya berat, meskipun perintahnya sulit, tapi tetap beliau mengedepankan akhlak, ya cinta, kasih sayang kepada ayahnya, dengan beliau katakan, ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, kerjain dah apa yang memang diperintahkan oleh Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan dapati aku tergolong sebagai anak yang sabar akan apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Ismail begitu indah, Pak. Ismail begitu luar biasa, karena boleh jadi sebabnya punya ayah yang luar biasa juga. Karena bagaimanapun seorang anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Makanya Imam Ghazali ada kata-kata yang menarik, nasihat menarik dari Imam Ghazali, bahwasanya seorang anak itu, Pak, diibaratkan seperti kertas putih, tergantung bagaimana orang tua yang memberikan goretan di atas kertas yang putih itu. Nah, ketika orang tuanya pintar menggambar, ya maksudnya bisa mendidik anaknya, maka akan muncul gambar yang bagus. Tapi ketika ayah tidak pandai menggambar, tidak bisa memberikan goretan yang bagus, maksudnya tidak bisa memberikan teladan pendidikan yang bagus dan yang dibutuhkan oleh anaknya, maka yang akan muncul gambar yang tidak bagus juga. Nah, Nabi Ibrahim menjadi penggambar yang begitu bagus, menjadi pendidik yang luar biasa, menjadi ayah yang begitu bertanggung jawab, maka lahirlah seorang putra yang luar biasa yang kita kenal dengan Nabi Ismail. Singkat cerita, hadirin jamaah sekalian, ketika waktu ya sudah mendekati untuk Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya, Nabi Ismail pesan begitu banyak, Pak. Di antaranya goloknya tajemin, kemudian ibunda beliau jangan hadir karena khawatir dia tak kuat melihat ya anaknya hendak disembelih. Kemudian jangan pakai kain putih karena khawatir nanti akan ada bercak darah, dibawa pulang ke rumah, nanti ibunda ngelihat akan terus menjadi kesedihan yang begitu panjang. Pesannya begitu banyak, yang intinya ingin menjaga perasaan ya kedua orang tuanya, termasuk diantaranya ya ibu daripada Nabi Ismail. Ketika hendak disembelih, ya Allah berkehendak, hadirin jamaah sekalian, Nabi Ismail digeser, kemudian Allah hadirkan kambing gibas yang begitu besar dari surga Allah untuk menggantikan posisi Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ada riwayat mengatakan kambing gibas yang kala itu dipotong Nabi Ismail adalah kambing gibas yang saat itu dikurbankan Habil untuk kemudian diberikan kepada Allah, diambil sama Allah
nanti dibalikkan lagi ketika Ismail hendak disembelih oleh ayahnya, sehingga yang disembelih kala itu bukan Nabi Ismail, melainkan yang disembelih adalah kambing gibas yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian terus dilanjutkan oleh umat manusia, dilanjutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad untuk menyembelih hewan kurban ketika datang hari raya Idul Adha. Makanya ketika Nabi datang hari raya kurban, kemudian beliau menyembelih hewan kurban itu, sahabat nanya, Pak, ya, kenapa demikian? Apa kata Nabi Muhammad? Hadhihi sunnatu abikum. Ya, Ibrahim alaihissalam, ini menjadi bagian dari sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad hanya melanjutkan sekaligus menyempurnakan dari syariat kurban yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya nanti akan kita lihat bagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW sudah semakin sempurna, sudah semakin jelas tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, termasuk diurai oleh ulama-ulama kita lewat buku-buku yang mereka tuliskan. Ya, di situ dijelaskan bagaimana hukum kurban itu sendiri, hewannya apa saja, kemudian ya kriterianya seperti apa, waktunya kapan dan lain sebagainya. Semua sudah jelas disampaikan oleh ulama-ulama kita untuk kemudian seseorang yang menyembelih hewan kurban ya mendapatkan pahala dan diterima kurbannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya di pertemuan yang akan datang, sebelum nantinya kita berjumpa dengan hari raya kurban, kita akan masuk ya untuk kita lebih mengetahui apa hukum kurban itu sendiri, apa yang menjadi pembeda antara kurban wajib dengan kurban sunnah, kemudian bagaimana seseorang mendistribusikan daging itu dan lain sebagainya. Insyaallah ya di pertemuan yang lanjut, bila Allah Ta'ala izinkan kepada kita, kita akan sama-sama mengkaji itu, sehingga kita berharap ya kurban yang nanti akan dilangsungkan menjadi kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita kaji pada siang hari ini menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan kepada kita rizki yang cukup, rizki yang halal, rizki yang barokah, yang dengan itu kita bisa jadikan kesempatan untuk kita melakukan sunnah Nabi Ibrahim, yaitu menyembelih hewan kurban. Dengan itu kita berharap kehidupan kita mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.